Tes 1 2 3. Oke. Halo guys, kembali lagi CV di sini dan kita akan melihat hari ini adalah Bitcoin ya, karena besok adalah close candle gitu ya. Dan kalau kita lihat di kalender ya, di kalender ini ya minggu pertama dan minggu kedua. Nah, aku excitednya di sini. Karena ya kata Bandar yang kemarin itu kan sebenarnya aku belum uji ya, cuman kata dia bilang mentok-mentok ya paling 40 41 42 ini udah lewat semua. Nah, jadi di situ aku ngerasa kayak oke, mungkin missnya di sini dan aku masih mau membuktikan omongannya tentang adalah minggu kedua. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau misalkan fix tidak terjadi apa-apa sesuai dengan yang diprediksikan atau dikatakan si Bandar tersebut, ya kemungkinan besar adalah ya udah berarti plan dia itu invalid kayak gitu, oke? Nah, jadi tadi aku udah scalping beberapa koin untuk di short ya guys ya. Di antaranya adalah, bentar kita cek dulu nih di Telegram, Sui sama apa tadi ya, FTM kok nggak salah, udah TP juga guys. Nah, ini ya nih ya, Sui sama FTM ya, Sui sama mana sih? Sui, nah ini Sui sama FTM guys, oke? Nah, jadi untuk sekarang adalah aku sedang melihat di market gitu ya. Nah, jadi banyak yang bilang, wah ini kayaknya bakal koreksi bang setelah sampai 45, 46, 47, 48. Apakah salah? Sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Cuman ya kenapa aku udah wanti-wanti ya. Ini bukan aku bilang bakal koreksi sekarang, enggak. Tapi aku udah wanti-wanti kalau kita bakal koreksi dalam waktu yang dekat sesuai dengan indikator. Ini sesuai dengan indikator ya. Kalau misalnya nanti kejadiannya beda, ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kalau kita lihat di sini ya, indikasi pertama yaitu adalah funding rate yang udah sangat-sangat merah. Ada yang nanya fungsi funding rate itu apa? Nah, funding rate itu biasanya diukur untuk melihat seberapa FOMO suatu market. Kalau merah artinya udah over banget, kebanyakan orang yang ngelong. Kalau dia hijaunya pekat banget artinya udah terlalu banyak orang yang nge-short. Nah, kalian bisa cek di CoinGlass ya. Tentu aja banyak banget orang yang ngelong untuk sementara waktu. Kenapa? Ya karena dalam masa atau kategori bull trend kayak gitu. Bukan bull run ya, bull trend. Beda, bull run sama bull trend itu dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat di sini di funding rate ini benar-benar pekat banget. Dan ini kalau menurut aku sih sangat-sangat berbahaya ya. Sepekat ini tuh sangat-sangat berbahaya. Kalian bisa lihat di exchange apapun, koin apapun itu nggak ada yang warna hijau guys ya. Kayak misalnya ini benar-benar dangerous banget ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, highest funding rate-nya itu Kishu ya, Kishu di OKX. Dan rata-rata kayaknya di sini tuh ada 3 meme coin ya. Kemudian yang ini udah ada ya, AXS ini masih hijau nih. Kalian bisa lihat AXS hijau, CRO hijau, AFV hijau, BICO hijau ya. Kenapa hijau? Ya karena di sini kurang orang yang mau ngelongnya. Ya, tapi kalau misalnya hijau sih bisa dikategorikan sebagai normal-normal aja. Asal jangan sampai udah merah pekat kayak gini guys. Ya, ini merah delima pekat banget, apalagi yang warnanya kayak gini nih, ini udah terlalu pekat banget nih. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini merah dan di sini ada indikator ininya warnanya ya. Semakin dia merah, jadi funding rate-nya itu di atas 0,2. Itu bahaya banget, cukup mahal bayarannya kalau kalian melakukan short kayak gitu. Nah, untuk sementara waktu untuk Bitcoin ya, indikator pertama tadi selain funding rate yang merah adalah BTC di sini dia double bear div guys. Ya, untuk 4 jam. Dan konfirmasinya adalah di daily, sesuai yang aku bilang kemarin, sebenarnya nggak berubah ya. Bitcoin naik itu nggak berubah sama sekali. Tetap dia semakin naik, tetap juga akan membuat triple bear div ya. Triple bear div juga di sini disertai dengan overbought gitu. Dan kemudian di weekly ini benar-benar danger banget karena terakhir kali RSI weekly itu di level di atas 70 itu ada di bulan terakhir 2 November, kemudian 4 Januari 2021, kemudian Februari 2021. Ini kan bulan ya, wajar aja sih sebenarnya. Itu terakhir Bitcoin menembus range 70 di sini. Ini pernah sih di bulan November ya. Oke, November ini pernah overbought banget, hampir overbought sih. Nah, ini udah overbought pakai parah banget di area sekitar berapa itu? Di area sekitar 84 juga untuk weekly-nya, dan kalau menurut aku ini sangat-sangat danger gitu. Kenapa? Karena potensi kalau untuk overbought dia biasanya retestnya tuh lumayan dalam kayak gini nih. Retestnya lumayan dalam dan berasa karena ini mingguan ya. Jadi per minggu gitu. Jadi kadang ada trap per minggu ya, misalnya minggu ini
ngetrap nih, minggu ini misalnya turun, minggu depan trapnya naik, jadi kita udah FOMO di situ, reversal kita bilang, tiba-tiba minggu depannya dan minggu seterusnya masih lanjut merah. Sebenarnya itu yang nggak enak gitu. Nah jadi intinya daily aja udah terkonfirmasi ya triple bear div, dan sebenarnya ini nggak apa sih, nggak terlalu nggak terlalu signifikan berubahnya. Dan kalau daily biasanya kalau misalnya misalnya double di sini ada double bear div, ini tetap akan ada koreksi minor gitu. Di sini bear div tetap akan ada koreksi, di sini bear div juga tetap akan ada koreksi, meskipun nggak langsung instan besok koreksi, nggak, bertahap ya. Sekali lagi ya, kalau pakai time frame gede itu bertahap, nggak kayak time frame 1 jam 4 jam atau 15 menit. Tapi kalau di 4 jam aku udah melihat di sini ada double bear div juga. Nah, jadi potensinya adalah target terdekat untuk Bitcoin aku pasang di area sekitar Fibo di sini ya, itu 42,8. Nah, itu adalah target terdekatnya dulu. Aku nggak mau pasang target jauh-jauh guys. Kenapa? Karena sering banget kena prank ya, target jauh pasang di sini nggak kena. Ya terdekat aja lah dulu ya. 428 416 ya. 416 ini angka Fibo juga, Fibo 0,3 dan 0,5-nya ya paling mentok-mentok kalau misalkan pun koreksi nih sementara waktu ya. Ini short term nih. Kita bicara short term. Kita nggak tahu kalau weekly-nya nanti bablas atau gimana, apakah akan ke 35 atau 36 ya. Tapi yang jelas untuk short term dari daily ini possible banget ke 40.000. Bang, bisa nggak ada kemungkinan dia naik lagi? Bisa aja gitu. Kalau kita lihat dari 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 patternnya ya. Kalau kita lihat dari patternnya ini ya masih bisa dia kayak mau naik, misalnya nih naik ke sini nih. Naik ke situ juga dia tetap akan bikin yang namanya bear div guys ya. Bear div di 4 jam gitu. Karena kalian lihat RSI 4 jam juga udah mendukung banget kalau misalnya dia naik untuk bikin triple bear div gitu 4 jamnya gitu ya. Nah, itu untuk 4 jam, tapi kalau misalnya dari yang aku lihat sementara waktu sih, kalau misalkan koreksi, target terdekatnya di 428. Nah, kita tunggu aja besok close candle-nya kayak gimana, karena close candle weekly-nya ini udah bentar ya, 1 2 3 4 ini daily guys. Salah. Oke, weekly ya, kita hitung ya. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas 8. Kita lihat next candle-nya di minggu depan. Oke. Nah, apakah koreksi atau enggak? Kita tunggu aja besok. Tapi sementara waktu aku lagi short juga beberapa koin dan akan melihat apa yang terjadi. Oke. Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you next video. Bye-bye.